Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari. Kita bertemu lagi dalam ibadah kita. Dan hari ini dalam kebaktian hari Jumat, saya mau menyampaikan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-23 sampai 24. Kisah Rasul pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23 sampai 24. Saya mau memberikan judul doa besar kuasanya. Kisah pasal 4 ayat 23 sampai 24. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita melihat setelah hari Pentakosta, maka lahirlah jemaat Tuhan, perkumpulan orang-orang yang percaya. Dan waktu itu Bapak Ibu sekalian, saudara-saudari, Rasul Petrus dan Rasul Yohanes pergi ke Bait Allah, dan di situ Bapak Ibu sekalian mereka mengadakan mujizat, yaitu menyembuhkan orang yang sakit lumpuh dengan kuasa Tuhan. Dan kesembuhan itulah menjadi jalan bagi mereka untuk memberitakan Yesus kepada orang-orang Yahudi yang ada pada saat itu. Tetapi karena pemberitaan mereka, maka mereka ditangkap, mereka diadili, mereka diperhadapkan ke mahkamah agama orang Yahudi. Karena mereka memberitakan Yesus dan karena mereka menyatakan kuasa Yesus lewat kesembuhan, mujizat di mana orang lumpuh itu bisa berjalan, bisa disembuhkan. Tetapi setelah diperhadapkan kepada pengadilan agama, jadi setelah mereka ditangkap, mereka dipenjara, lalu kemudian mereka diadili dalam pengadilan agama Yahudi, maka mereka dilepaskan. Tetapi ketika mereka dilepaskan, maka imam-imam kepala menyampaikan kepada mereka satu larangan, yaitu mereka tidak diperbolehkan untuk memberitakan Yesus. Jadi ada larangan dari mahkamah agama, dari imam-imam kepala yang pada saat itu disampaikan, ya, jadi mereka diancam kalau mereka masih memberitakan Yesus, memberitakan Injil, memberitakan keselamatan di dalam Yesus, maka mereka akan ditangkap, dipenjarakan, diadili. Tetapi Rasul Petrus dan Rasul Yohanes mengatakan kepada imam-imam kepala, kepada mahkamah agama tersebut, bahwa mana yang lebih benar, mana yang harus dipilih ketika diperhadapkan dengan taat kepada manusia atau taat kepada Tuhan. Maka tentu saja mereka menyatakan, kami akan lebih taat kepada Tuhan, kami akan taat kepada Tuhan. Tidak mungkin mereka lebih memilih mematuhi larangan orang-orang Yahudi pada waktu itu atau imam-imam kepala. Dan untuk mematuhi itu mereka harus melanggar perintah Tuhan untuk memberitakan Injil. Jadi mereka berkata bahwa mereka memilih, mereka berkata bahwa mereka harus lebih taat kepada Tuhan daripada manusia. Dan ayat yang kita baca tadi adalah kisah setelah mereka diperhadapkan kepada mahkamah agama tersebut, karena mahkamah agama tidak menemukan kesalahan mereka sehingga mereka bisa diperpanjang masa tahanan mereka. Jadi mahkamah agama itu melepaskan mereka, tetapi dengan satu ancaman, satu larangan, yaitu tidak boleh memberitakan Yesus. Dan inilah Bapak Ibu Saudara-saudari, ancaman ini yang kemudian diceritakan oleh Rasul Petrus dan Rasul Yohanes kepada
murid-murid Yesus yang lain, kepada jemaat, kepada kumpulan orang-orang percaya, bahwa mereka ada dalam ancaman, mereka ada dalam kesukaran, bahwa mereka dilarang untuk memberitakan Yesus kepada orang-orang lain. Dan larangan itu disertakan dengan hukuman. Larangan itu disertai dengan pengadilan yang akan mendatangi mereka untuk menghukum mereka. Dan apa yang dilakukan oleh murid-murid pada saat itu, Alkitab mencatat kepada kita di dalam ayatnya yang ke-24, ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Ada tantangan, ada kesukaran, ada masalah. Maka hal ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, disikapi mereka dengan berseru kepada Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Ini bisa menjadi teladan bagi kita. Ketika ada kesukaran, ada tantangan, ada ancaman, ada persoalan, ya, ada masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, maka jemaat Tuhan, orang-orang percaya itu berseru kepada Tuhan. Ini juga yang menjadi sikap kita ketika kita orang-orang percaya, orang-orang yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika ada masalah, ada persoalan, ada tantangan, maka berserulah pada Tuhan. Mari kita berdoa. Kita datang minta pertolongan. Kita datang minta mujizat. Kita datang mengadukan, menyampaikan apa yang menjadi persoalan kita kepada Tuhan. Karena inilah yang diajarkan oleh Alkitab, oleh jemaat mula-mula, kumpulan orang-orang percaya pada waktu itu, yaitu mereka memohon, mereka berseru, mereka berdoa ketika ada persoalan, ada tantangan, ada larangan, ada ancaman yang diperhadapkan kepada mereka, maka mereka berseru, Tuhan, kami dilarang memberitakan Injil. Mereka berseru, itu juga yang menjadi seruan kita. Ketika ada himpitan, tantangan, tekanan, kesukaran, maka sampaikanlah kesukaran itu. Apa yang menjadi kesukaran kita? Apa yang menjadi persoalan kita? Mari kita sampaikan kepada Tuhan. Karena kita percaya Tuhan kita adalah penolong kita, adalah pembela kita. Kalau kita bandingkan Bapak Ibu Saudara-saudari dengan Yakobus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-13. Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-13. Saya baca untuk kita Yakobus 5 ayat 13. Kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Kalau ada seorang yang bergembira, baiklah ia menyanyi. Sekali lagi, kalau ada seorang di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Sekarang Bapak Ibu sekalian, ya, begitu banyak orang menulis ya tentang pikirannya, tentang keberadaannya, di mana dia ada, lalu termasuk juga tentang persoalannya di media sosial. Alkitab mengajarkan kepada kita kalau ada yang menderita, kalau ada yang menderita, kalau ada yang dalam tekanan, dalam persoalan, kalau ada tantangan yang sedang dihadapi, problema, kebingungan yang sedang dihadapi, ya, yang mana ini yang mau dipilih, yang kanan atau yang kiri? Kalau ada kebutuhan yang sedang dihadapi, kalau ada satu persoalan yang sedang dihadapi, maka Alkitab mengajarkan kepada kita berdoa, berdoalah. Jadi kalau ada di antara kamu yang menderita, baiklah ia berdoa. Tentu Bapak Ibu sekalian, penderitaan adalah bagian
dalam hidup kita. Artinya ya penderitaan itu adalah satu keniscayaan, sesuatu yang pasti akan terjadi, dialami, menjadi bagian dalam hidup ini. Ya, orang hidup pasti ada penderitaannya. Dan dikatakan firman Tuhan, ketika penderitaan itu datang, ketika tantangan itu datang, ketika ancaman itu datang, ketika persoalan itu datang, ketika kebutuhan itu datang, ketika kebingungan itu datang, ketika kita diperhadapkan kepada pilihan, maka mari kita berdoa, mari kita berlutut, mari kita mengangkat tangan kita, mari kita berseru seperti jemaat yang ada di Yerusalem pada saat itu. Mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan, kami diancam, Tuhan, kami menghadapi persoalan, Tuhan, kami menghadapi tantangan. Itu juga seruan kita, Tuhan, kami perlu Tuhan, kami perlu mujizat, kami perlu pertolongan Tuhan, kami perlu jalan keluar, kami perlu tuntunan Tuhan. Dan semuanya itu kita dapatkan ketika kita berdoa. Begitu banyak persoalan yang tidak bisa kita selesaikan sendiri. Begitu banyak tantangan yang tidak bisa selesai dengan kekuatan kita sendiri. Kalau kita lihat contoh-contoh dalam Alkitab, begitu banyak contoh di mana ketika jemaat orang percaya berdoa, maka Tuhan menyatakan pertolongannya, bahkan pertolongan yang sifatnya mujizat, sifatnya di luar kemampuan manusia, yang mustahil, yang tidak mungkin bagi manusia. Tapi ketika kita berdoa, ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita minta tolong kepada Tuhan, maka Tuhan menolong kita. Jadi kalau ada yang menderita, baiklah ia berdoa. Kita bisa datang pada Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, memohon tuntunan Tuhan untuk pilihan yang harus kita ambil. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Kita bisa salah. Kita tidak semua hal yang bisa kita lihat. Tapi Tuhan Maha tahu. Dia tahu segala sesuatu sampai kedalaman hati. Hal-hal yang tersembunyi semua Tuhan tahu. Dia tahu apa yang akan terjadi di masa depan kita. Dan kita bisa minta Tuhan menuntun kita, memilih, menyatakan apa yang harus kita pilih, kita putuskan. Puji Tuhan. Lalu saya kembali lagi Bapak Ibu, saudara-saudari, dalam Kisah pasal 4. Dan setelah mereka berseru-seru, ketika mereka berdoa, jemaat Tuhan berdoa, orang-orang percaya berdoa, Kisah pasal 4 ayat yang ke-31, di situ kita membaca Kisah pasal 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Allah menjawab doa. Mereka berseru dan Allah menjawab seruan mereka. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dia bukan Allah yang mati. Dia mendengar dan merespon, menjawab doa yang kita naikkan, seruan yang kita sampaikan, permintaan tolong yang kita serukan kepada Dia. Tolong kami Tuhan. Dan Tuhan menjawab. Tuhan memenuhi mereka semua yang berseru dengan Roh Kudus. Ternyata Bapak Ibu saudara-saudari, Roh Kudus adalah jawaban bagi masalah mereka. Karena ketika Roh Kudus memenuhi mereka, maka dikatakan mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi ada kesanggupan, ada kekuatan, ada kemampuan yang diberikan Allah di dalam Roh Kudus itu. Jadi ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka percayalah ada kekuatan, ada kesanggupan, ada kebijaksanaan yang akan diberikan Roh Kudus kepada kita.
Jadi Allah mendengar doa kita, Allah memenuhi kita dengan Roh Kudus. Karena di dalam Roh Kudus itulah diberikan keberanian untuk memberitakan firman Tuhan sekalipun ada tantangan, sekalipun ada ancaman, sekalipun ada kesukaran. Tetapi Roh Kudus memberikan kekuatan, kemampuan. Kalau begitu, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus percaya bahwa Roh Kudus yang diberikan kepada kita, Roh Kudus yang memenuhi kita, itu akan memberikan kepada kita jalan keluar. Itu akan memberikan kepada kita kemampuan, keberanian. Kita yang mungkin takut terhadap persoalan, diberikan keyakinan, keberanian oleh Roh Kudus. Roh Kudus berikan kita keberanian, keyakinan bahwa Allah menyertai kita, Allah akan menolong kita, Allah akan membela kita, Allah akan campur tangan dalam persoalan, dalam tantangan hidup kita. Jadi doa, betapa besar kuasanya doa. Ketika kita berdoa, meminta tolong, maka pertolongan itu diberikan. Keberanian itu, pertolongan itu diberikan lewat Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus diberikan memenuhi jemaat Tuhan pada waktu itu. Dan Allah Roh Kudus memberikan kepada mereka keberanian. Kalau begitu, mari kita minta Allah Roh Kudus sertai aku. Kita bisa berdoa, memohon, berseru kepada Tuhan. Allah Roh Kudus penuhi aku. Allah Roh Kudus jangan tinggalkan aku. Allah Roh Kudus tinggallah bersama dengan aku. Karena Allah Roh Kudus akan memberikan kemampuan, akan memberikan kita ketenangan, akan memberikan kepada kita jalan keluar, akan memberikan kepada kita kebijaksanaan menghadapi persoalan, tantangan hidup kita. Saya mau berkata seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ketika ada tantangan persoalan, berdoalah. Berdoa memohon jawaban bagi setiap persoalan kita. Tapi kita juga berdoa memohon supaya Allah Roh Kudus diberikan kepada kita, memenuhi kita. Karena ketika Allah Roh Kudus itu ada, Allah Roh Kudus itu ada, tinggal di dalam kita, menyertai kita, maka itu adalah Allah Roh Kudus itu akan memberikan kepada kita jalan keluar. Jadi kalau ada Allah Roh Kudus, Allah menyertai kita, Roh Kudus menyertai kita, artinya ada jalan keluar, ada kekuatan, ada kesanggupan. Jadi kita berdoa meminta Tuhan menolong kita dalam masalah kita. Tapi kita berdoa juga jangan lupa bahwa meminta Roh Kudus diberikan kepada kita. Karena selama Roh Kudus ada di dalam kita, maka selama itu kita akan mendapatkan jawaban dari Tuhan, kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan, jalan keluar dari setiap persoalan, tantangan kita. Mari kita baca Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Yakobus 5 ayat 16 saya baca. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Jadi ketika kita berdoa, kita orang benar, orang yang percaya, berdoa dengan yakin, dengan sungguh, tidak bimbang, tidak ragu, maka doa itu besar kuasanya. Dan diambil contoh dalam kitab Yakobus ini, Nabi Elia disebutkan di dalam ayat-ayat sebelumnya, sesudahnya, bahwa Elia adalah manusia biasa, tetapi dia bersungguh-sungguh berdoa. Dia berdoa dengan yakin, dia berdoa dengan tekun, dan dia menerima apa yang dia doakan. Dan yang dia doakan itu besar, Bapak Ibu Saudara-saudari. Mujizat, hal yang hebat. Dia pertama berdoa supaya hujan tidak turun. Bukankah hujan adalah sesuatu yang alami? Sesuatu yang alami, ya, sesuatu yang alam ini sudah atur bahwa dia akan turun, ya, dalam 1 tahun itu pasti akan ada hujan. Tapi karena doa, maka hujan tidak turun selama
3 tahun dan 6 bulan. Jadi hujan tidak turun karena doa. Jadi doa besar kuasa, diminta sesuatu yang merupakan hal yang mustahil. Mustahil tidak hujan, tapi karena doa diminta supaya tidak hujan, maka bumi pun tidak mengalami hujan. Hujan tidak turun 3 tahun dan 6 bulan. Tapi sebaliknya, ketika Nabi Elia memohon, berdoa, berseru, mohon hujan, minta hujan, maka hujan pun turun. Jadi begitu besar kuasa doa. Tadi di awal kita belajar, Alkitab mengajar kita kalau ada yang sedang ada dalam masalah, berdoalah. Karena apa? Besar kuasanya. Lebih besar kuasanya dari kita curhat kepada manusia. Lebih besar kuasanya daripada kita mengandalkan kekuatan manusia. Jadi ketika ada persoalan, maka yang pertama kita lakukan berdoa. Karena itu yang paling besar kuasanya. Itu yang paling berkuasa. Itu yang paling kuasa. Ketika kita ada masalah, tantangan, persoalan, kebutuhan, ancaman, kita berdoa. Dan di situ kita lihat bahwa Roh Kudus diberikan. Roh Kudus, Allah akan membela. Allah akan menolong kita. Ada kuasa Allah yang besar dan ini yang kita butuhkan. Kuasa Allah yang besar itu. Berarti kita harus ada dalam doa, kehidupan doa. Terus menerus berdoa supaya apa? Terus menerus kita melihat kuasa Allah. Kuasa Allah yang akan memberikan kepada kita kekuatan, kesanggupan, jalan keluar untuk setiap masalah persoalan kita. Mungkin persoalan itu adalah persoalan yang sukar. Karena kan kalau persoalannya mudah, mungkin kita tidak menyadari bahwa itu adalah karena Tuhan. Tapi ketika persoalan itu sukar, di luar kemampuan manusia kita untuk mengatasinya, maka di situ kita sadar itu karena pertolongan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita menghadapi kesukaran, menghadapi satu masalah, berdoalah. Karena doa besar kuasanya. Doa itu akan memberikan kepada kita kekuatan, kesanggupan, dan penyelesaian bagi setiap persoalan kita. Jemaat mula-mula berdoa, berseru kepada Tuhan. Jemaat pada masa kita ini pun ketika menghadapi persoalan, ketika menghadapi ancaman, ketika menghadapi satu kebutuhan, maka kita pun melakukan hal yang sama, yaitu kita berseru, kita berdoa, dan mujizat pun, pertolongan Tuhan yang terjadi di masa dulu, itu pun akan terjadi di masa kita sekarang. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita nyanyikan pujian Doa Orang Benar. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan tiap doa yang lahir dari
berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Haleluya. Kami berseru pada Tuhan. Kami berdoa, apa yang menjadi persoalan, apa yang menjadi kebutuhan, Engkau tahu Tuhan semuanya, tidak ada yang tersembunyi. Manusia mungkin tidak tahu apa yang kami hadapi, persoalan tantangan kami Tuhan, tapi Engkau maha tahu. Engkau tahu keadaan kami Tuhan. Engkau tahu Tuhan seperti apa kami sekarang Tuhan. Karena itu kami bawa setiap masalah kami. Kami bawa setiap kebutuhan kami. Kami bawa setiap Tuhan pergumulan kami. Setiap Tuhan Yesus pilihan yang kami akan pilih. Tolong kami. Tolong kami. Nyatakan kuasa-Mu. Nyatakan mujizat. Nyatakan pertolongan-Mu. Kirimkan berkat-Mu, pertolongan-Mu bagi kami semua Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Ketika ada masalah, ada tantangan, maka kami akan berdoa, berseru kepada Tuhan. Percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kami, memberikan jalan keluar, memberikan kami kekuatan, kesanggupan yang daripada Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati ini. Terima kasih Tuhan untuk mujizat Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan kirimkan, berikan kepada kami semua. Berkatilah kami semua jemaat-Mu. Jaga, lindungi, peliharalah kami Tuhan. Berilah apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan lewat ini Tuhan, kami terima terus kebaikan. Kami hidup karena anugerah kemurahan Tuhan bagi kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami. Kami terima berkat-berkat yang berasal daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Allah Anak, persekutuan yang daripada Allah Roh Kudus. Kiranya datang dan menyertai kami mulai sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat-berkat ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati kita. Haleluya.